Legenda Danau Toba di sebuah lembah subur di Pulau Sumatera. Hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Toba. Ia tinggal sendirian dan sehari-hari bekerja sebagai petani sekaligus nelayan di sungai dekat rumahnya. Meskipun hidup sederhana, Toba terkenal rajin, ulet, dan jujur. Suatu hari, saat ia memancing di sungai, kailnya tersangkut pada sesuatu yang berat. Dengan penuh tenaga, ia menariknya ke permukaan. Alangkah terkejutnya Toba ketika yang muncul bukan ikan biasa, melainkan seekor ikan emas besar yang berkilauan indah. Namun, sebelum sempat melepaskan ikan itu, tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang gadis cantik jelita. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai makhluk jelmaan yang mendapat kutukan. Karena kebaikan hati Toba, kutukan itu terlepas. Gadis tersebut kemudian meminta agar Toba tidak pernah mengungkit asal-usulnya sebagai ikan. Dengan janji ia akan menjadi istri yang setia. Toba yang terpikat dengan kecantikan dan kelembutan hati sang gadis, akhirnya menikahinya. Mereka hidup rukun dan bahagia. Bahkan dianugerahi seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Namun, ada satu hal penting yang disepakati. Toba tidak boleh sekalipun menceritakan pada siapapun bahwa istrinya adalah jelmaan ikan. Tahun berganti, Samosir tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat. Namun ia dikenal agak pemalas dan nakal. Ia sering bermain sepanjang hari dan enggan membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, sang ibu meminta Samosir mengantarkan makanan untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Dengan malas, Samosir menuruti permintaan itu. Namun, di perjalanan, ia merasa lapar dan diam-diam memakan sebagian besar makanan itu. Ketika makanan sampai di tangan Toba, jumlahnya sangat sedikit. Toba marah besar, karena ia sudah seharian bekerja keras dan sangat lapar. Saat mengetahui anaknya memakan bekal itu, ia tak mampu menahan emosinya. Dengan suara keras, ia memarahi Samosir, bahkan tanpa sadar berteriak, "Dasar anak keturunan ikan, kau benar-benar membuatku kecewa." Kutukan terjadi mendengar kata-kata itu. Samosir terdiam ketakutan. Ia berlari pulang dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Sang istri merasa sangat terpukul. Ia tahu, janji yang dulu dibuat Toba telah dilanggar. Dengan berlinang air mata, ia berkata kepada anaknya, "Samosir, segera naiklah ke tempat paling tinggi. Sesuatu yang besar akan terjadi." Samosir segera memanjat ke puncak bukit. Sementara itu, sang ibu kembali berubah menjadi ikan emas. Ia melompat ke sungai. Dan seketika itu juga, air meluap deras dari sungai, membanjiri lembah, rumah, sawah, dan semua yang ada di sekitarnya. Air itu terus mengalir tanpa henti, menenggelamkan seluruh desa. Lembah itu berubah menjadi sebuah danau yang sangat luas, yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Di tengah danau, terlihat sebuah pulau besar tempat Samosir menyelamatkan diri. Pulau itu kini dikenal sebagai Pulau Samosir, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda ini. Akhir kisah sejak saat itu, Danau Toba menjadi salah satu danau terbesar di dunia, menyimpan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Legenda ini bukan sekadar dongeng, melainkan juga pengingat akan janji yang harus dijaga. Dan akibat dari kemarahan serta kote-kota yang terucap tanpa kendali, pesan moral dari legenda Danau Toba, kita dapat belajar beberapa hal. Menepati janji adalah hal penting dalam hidup, karena melanggar janji bisa membawa akibat buruk. Kesabaran dan kendali emosi sangat diperlukan, terutama dalam mendidik anak. Jangan pernah meremehkan kata-kata, sebab ucapan bisa menjadi doa sekaligus bencana. Demikianlah kisah legenda Danau Toba dari Sumatera Utara. Sebuah cerita rakyat yang mengajarkan kita arti kesabaran, kejujuran, dan pentingnya menjaga janji. Hingga kini, Danau Toba bukan hanya menjadi keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan kisah legendaris yang selalu hidup di hati masyarakat.